Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan membahas topik entrepreneurial leadership. Dan di sini saya bersama dengan Muhammad Ervin Saputra dan juga Muhammad Alif Kadafi dan saya sendiri Mas Agus Salim. Dan dosen pengampu kami adalah Bapak Dr. Ansar Daud, STMM, CPMA. Entrepreneurial leadership ya merupakan sebuah konsep di mana eh, menggabungkan teori kepemimpinan dalam proses menjalankan suatu unit usaha ya. Jadi dalam membangun suatu unit usaha atau kemudian membangun jiwa kewirausahaan tentunya tidak hanya eh, cukup untuk menguasai teori-teori kewirausahaan saja, namun juga perlu di backup dengan kemampuan atau skill kepemimpinan atau leadership. Nah, di sini kita masuk di pembahasan pada latar belakang ya. Entrepreneur dan entrepreneurship kini tidak hanya menjadi sebuah pekerjaan semata, namun telah menjadi solusi terhadap masalah pengangguran khususnya dalam konteks Indonesia. Selain faktor ketiadaan lapangan pekerjaan yang menjadi problem utama dari munculnya entrepreneur-entrepreneur di Indonesia, faktor pendorong lainnya adalah adanya dorongan dari pemerintah sebab interaksi ekonomi yang diciptakan oleh entrepreneur terbukti dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Jadi dalam membangkitkan semangat entrepreneur atau entrepreneurship tidak cukup hanya dengan dorongan personal saja, namun juga butuh support daripada seluruh elemen-elemen termasuk dalam hal ini pemerintahan sehingga terjalin suatu ekosistem yang baik yang menunjang bagi kesuksesan para kewirausahaan atau para jiwa-jiwa wirausaha. Keberhasilan seorang entrepreneur tentunya tidak hanya ditentukan oleh keberanian mengambil resiko dan bertanggung jawab terhadap apa yang digelutinya. Seorang entrepreneur juga diharapkan memiliki pandangan dan wawasan yang luas terhadap praktik-praktik kepemimpinan. Sehingga muncul istilah entrepreneurial leadership, di mana pengusaha tidak hanya dapat mengelola dan menjalankan usahanya dengan baik, tetapi juga dituntut untuk dapat menciptakan nilai lebih pada orang-orang di sekitarnya. Nah, di sini kita masuk pada terminologinya ya, terkait tentang apa itu entrepreneur dan leader. Ya, entrepreneur adalah seorang yang dapat melihat peluang yang ada dalam pasar, menuangkannya dalam ide yang inovatif, dan membuat mimpi-mimpi mereka menjadi sebuah realita. Seorang entrepreneur juga adalah orang yang bersedia menerima resiko dan bertindak untuk mengejar peluang-peluang di mana pihak lain tidak dapat melihat dan merasakannya, atau bahkan dianggap sebagai suatu masalah atau ancaman. Nah, ini pendapat daripada Winardi ya, pada tahun 2008. Selanjutnya kita beralih ke terminologi leader. Ya, leader adalah seorang yang memiliki suatu kemampuan tertentu, kewibawaan dan kekuasaan untuk dapat menggerakkan orang lain agar dapat bekerja sesuai dengan arahannya demi mencapai suatu tujuan bersama. Agar dapat mengarahkan orang lain sesuai dengan apa yang diingini, maka seorang pemimpin dituntut untuk bersedia melangkah menuju ke dalam situasi yang tidak pasti. Tidak hanya membutuhkan keberanian, tetapi seorang leader juga harus memiliki visi yang jelas, dapat menjadi panutan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai seorang leader. Ya, di sini kita gabungkan ya dari kedua makna tadi bahwa entrepreneurial leadership merupakan suatu proses menghubungkan inovasi dan kemampuan untuk mengambil peluang. Sedangkan menurut Gosen, ya, entrepreneurial leadership merupakan suatu proses penciptaan dan pengembangan budaya kewirausahaan dan penggabungan proses-proses entrepreneur serta inisiatif-inisiatif baru yang brilian. Jadi entrepreneurial leadership tidak hanya membahas tentang bagaimana lagi-lagi membangun usaha itu sukses, akan tetapi harus diiringi dengan jiwa kepemimpinan. Ya. Dan di satu sisi juga entrepreneurial leadership ini ya bertanggung jawab tidak hanya bagaimana kemudian melahirkan sebuah sistem profit yang matang, tapi juga harus menjamin orang-orang yang ada di sekelilingnya itu bisa bekerja sama dalam mencapai visi tertentu. Nah, secara konseptualisasi, entrepreneurial leadership ya sebagai kepemimpinan siap membawa organisasi pada perubahan lebih maju.
Konsep entrepreneurial leadership didasarkan pada seorang pemimpin yang mampu menciptakan, mengidentifikasi, dan memanfaatkan peluang dengan cara yang inovatif dan berani mengambil resiko. Salah satu karakter yang sangat penting dalam entrepreneurial leadership adalah kemampuan berinovasi, yaitu adanya kemauan dan kemampuan untuk beradaptasi dan bergerak maju mengikuti perubahan lingkungan yang dinamis. Selanjutnya, kepemimpinan yang berjiwa entrepreneurship secara konseptual dijabarkan sebagai seorang pemimpin yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama ada inovator, ya, diidentikan dengan seseorang yang memiliki kepercayaan pada kekuatan pemberdayaan diri, keaktifan, dan kreativitas dalam mencapai suatu tujuan yang diharapkan membawa organisasi mampu bertahan dan unggul dalam persaingan. Selanjutnya, poin kedua, opportunity seeker. Diidentikan dengan seorang yang mampu membaca peluang, namun ia tidak mengejar peluang, akan tetapi menciptakan peluang. Yang ketiga, ya, ada risk taker. Diidentikan dengan seseorang yang mampu menganalisis risiko, berani dan sanggup menghadapi risiko, mampu mendorong perubahan dan menginspirasi orang lain untuk berani mengambil tindakan. Poin keempat, resource allocator. Diidentikan dengan seseorang yang bertanggung jawab atas sumber daya yang dimiliki, bersikap arif dan bijaksana dalam menentukan dan menjalankan kebijakan, memahami bahwa pertumbuhan setiap sumber daya manusia adalah tanggung jawabnya, mengetahui cara mendengarkan, mendukung menunjukkan empati, dan menempatkan sumber daya manusia sesuai dengan minat dan kemampuannya. Dan decision maker diidentikan dengan seseorang yang cermat dan tepat dalam mengambil keputusan. Oke, baik. Saya akan melanjutkan materi kali ini. Saya akan menjelaskan sedikit karakteristik entrepreneur leadership. Menurut Cover dan Slavin pada tahun 2002, ada beberapa karakteristik entrepreneur leadership. Karakteristik yang pertama ialah mendukung keterampilan entrepreneurial. Maksudnya adalah pemimpin entrepreneurial yang efektif menganggap bahwa elemen manusia sebagai sumber perilaku entrepreneurial dan mendukung perkembangan perilaku tersebut. Selanjutnya, pada poin kedua ada karakteristik interpretasi peluang. Interpretasi peluang ini adalah seorang pemimpin entrepreneurial mampu atau dapat mengirimkan nilai peluang ke tujuan umum organisasi atau orang yang mendapat manfaat dari peluang tersebut. Selanjutnya, karakteristik berikutnya adalah melindungi inovasi yang mengancam model bisnis saat ini. Individu memandang bahwa inovasi yang mengganggu sebagai ancaman pribadi dan organisasi. Seorang entrepreneur dapat memberitahu orang lain tentang potensi dari inovasi yang mengganggu. Selanjutnya ada mempertanyakan logika bisnis saat ini. Kepemimpinan entrepreneur memerlukan pertanyaan terus-menerus tentang asumsi yang mendasari logika dominan untuk mengidentifikasi peluang penciptaan nilai baru dan memastikan bahwa organisasi diposisikan dengan cara yang berhasil. Selanjutnya, karakteristik berikutnya adalah meninjau pertanyaan sederhana. Pemimpin entrepreneurial meninjau pertanyaan tentang identifikasi dan peluang dan penggunaan sumber daya yang diperlukan untuk menopang kehidupan organisasi, jenis, definisi, tujuan, dan pencapaian organisasi, dan hubungan yang dikembangkan dengan pemangku kepentingan secara berkelanjutan. Selanjutnya, mengaitkan entrepreneurial dengan manajemen strategis. Pemimpin entrepreneurial yang efektif mempercayai bahwa organisasi harus memiliki keterampilan entrepreneurial secara strategis untuk menciptakan nilai tertinggi. Selanjutnya, dari teori yang dikemukakan oleh Cartier-Blu dan Husserl, ada 9 dimensi entrepreneur leadership. Dari kedua teori yang dijelaskan oleh Cartier-Blu dan Husserl, mereka melakukan penelitian untuk mengidentifikasi karakteristik kepribadian pemimpin entrepreneurial. Di poin pertama itu adalah menjadi pemain tim. Menjadi pemain dalam tim maksudnya adalah seorang entrepreneur itu bukan hanya memimpin, tapi mampu
juga menjadi pemain atau kunci dari bisnis tersebut. Selanjutnya ada visi. Ya, visi ini yang dikemukakan oleh Karjoglu kurang lebih bagaimana sebuah pemimpin itu mampu memiliki visi yang jauh ke depan atau memiliki pemikiran visioner 5 sampai 10 tahun mendatang. Selanjutnya ada inovasi. Inovasi di sini adalah bagaimana seorang pemimpin mampu berinovasi atau membuat terobosan-terobosan yang baru sehingga bagaimana eh, bisnis yang digeluti itu ya tidak hanya stuck di tempat saja, tapi selalu lahir terobosan-terobosan baru. Selanjutnya ada pemecahan masalah. Ini merupakan salah satu poin penting dari entrepreneurial leadership. Bagaimana seorang pemimpin mampu memecahkan berbagai persoalan yang ada di permukaan. Selanjutnya ada gigi, lalu mengambil resiko. Seperti yang dijelaskan rekan saya sebelumnya bahwa seseorang yang mampu menganalisis resiko, berani serta sanggup menghadapi resiko, mampu mendorong perubahan dan memberi inspirasi kepada orang lain untuk berani mengambil tindakan. Sehingga ya apapun keputusan yang kita ambil ya memang harus kita lakukan apapun konsekuensinya. Selanjutnya beradaptasi dengan perubahan. Beradaptasi dengan perubahan artinya ya seorang pemimpin harus mampu menjawab tantangan yang ada di setiap zamannya, sehingga mau tidak mau tentunya seorang pemimpin harus mampu beradaptasi dengan kondisi yang ada. Selanjutnya mengetahui kebutuhan dan di poin terakhir adalah ketegasan konsumen. Poin selanjutnya pentingnya entrepreneur leadership. Kepemimpinan entrepreneur merupakan faktor penting bagi keberhasilan organisasi di era disruptif, apapun jenis organisasinya. Situasi yang dinamis dan disruptif membutuhkan manajemen dan kepemimpinan extraordinary. Hal ini tentu sejalan yang dikemukakan oleh Karjoglu dan Yusel pada tahun 2004 yang menyatakan bahwa dalam lingkungan bisnis, persaingan yang intens dan dinamis saat ini, para pemimpin perusahaan dan terutama para pemimpin perusahaan keluarga yang berskala kecil harus memiliki dan menggunakan kualitas kepemimpinan entrepreneur untuk melanjutkan hidup, bersaing dengan pesaing dan tentunya mampu mengembangkan diri. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang kepemimpinan entrepreneurial dan bagaimana performa organisasi jika kita menerapkan kepemimpinan ini. Jadi kepemimpinan entrepreneurial itu diartikan sebagai memengaruhi atau mengarahkan kinerja karyawan terhadap pencapaian tujuan organisasi yang melibatkan pengakuan dan pemanfaatan peluang-peluang entrepreneur. Nah, lebih dari itu, Misra dan Misra tahun 2017 mengungkapkan bahwa eksekutif dan non-eksekutif itu dari kedua organisasi berbeda secara signifikan dalam penemuan terarah, integrasi kreatif jaringan, dan pembangunan arena. Kuantum perbedaan dalam karyawan organisasi swasta rendah. Teman penting untuk merencanakan intervensi pada atribut kepemimpinan entrepreneurial untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Nah, selanjutnya itu ada penyiapan tentang entrepreneurial leadership. Kempster dan Kopp tahun 2010 menyatakan bahwa upaya pemahaman dan pengembangan tentang kompetensi entrepreneurial itu dapat dilakukan melalui pendidikan kewirausahaan. Dan Anderson dan Jack, Fuchs, Werner, dan Lima Wallau tahun 2008, Men dan Yu tahun 2007, dan Hannon tahun 2006 juga menyatakan bahwa pendidikan kewirausahaan itu memiliki peran yang penting dalam pengembangan kemampuan entrepreneurial mahasiswa. Keterlibatan pendidik di perguruan tinggi dengan para mahasiswa dalam aktivitas dan proyek kewirausahaan berperan sangat penting. Selanjutnya untuk Bahari dan Pihi tahun 2011 itu menyatakan hasil studi mereka di antara para mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta di Malaysia bahwa kompetensi-kompetensi yang memampukan para mahasiswa agar sukses dalam aktivitas-aktivitas entrepreneurial diperlukan.
program pendidikan kewirausahaan yang dilaksanakan di perguruan tinggi dengan tujuan menyiapkan para pemimpin entrepreneurial masa depan. Ada yang menciptakan keberhasilan, tapi banyak mengalami kegagalan. Kempster dan Kopp tahun 2010, Matahari tahun 2008, dan Oku dan Raza tahun 2006 itu menyatakan hasil temannya bahwa sedikit sekali program pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi yang telah didedikasikan pada pengembangan kompetensi entrepreneurial leadership mahasiswa. Dan Kasar tahun 2006 menyampaikan juga temuannya tentang tingginya tingkat kegagalan bisnis-bisnis baru yang dibuka, sehingga 56 menyadarkan para akademisi akan pentingnya entrepreneurial leadership bagi performa dan suksesnya badan usaha entrepreneur itu. Nah, untuk kesimpulan, entrepreneurial leadership itu melibatkan kombinasi keterampilan kewirausahaan dan kepercayaan yang kuat. Seorang pemimpin kewirausahaan tidak hanya memiliki visi dan inisiatif untuk menciptakan dan mengembangkan usaha yang baru, tetapi juga ia memiliki kemampuan untuk menginspirasi dan memimpin tim dengan cara yang inovatif dan proaktif. Entrepreneurial leadership involves taking risk, being adaptable, and embracing uncertainty. And entrepreneurial leader is not afraid to challenge the status and willing to explore new opportunity. They foster a culture of creativity, experimentation, and learning within their organization. Encourage their team member to think outside the box and come up with innovative solutions. Baik, ini ada beberapa referensi dari Yilmaz tahun 2012, Young Entrepreneurship Council tahun 2016, Esmer Y dan DAIF 2016, Misra dan Misra tahun 2017, Matahari tahun 2008, dan Winardi tahun 2008. Baik, terima kasih telah menonton dan memerhatikan hasil dari diskusi kami. Semoga apa yang kami presentasikan itu bisa diimplementasikan di kehidupan yang nyata dan juga menjadi pelajaran yang penting bagi kami dan para perguruan-perguruan tinggi bahwa kepemimpinan kewirausahaan itu sangatlah penting untuk membangun usaha-usaha para mahasiswa yang ada di perguruan tinggi tersebut. Sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 9 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.